Like... Avionics are fried, Barney. Penerbangan ini terasa salah sejak awal berangkat. Balik lagi sama Mimin yang ketampanannya setara sama pilot kalau lagi dilihat dari jarak 2 km dengan sedotan. Tentunya kondisi mati lampu juga. Kali ini kita bakal bahas sebuah film yang judulnya simple banget, tapi isinya nggak sesimpel cicilan motor kalian. Film ini berjudul Plane. Cerita dimulai dengan Kapten Brodie Torrance, seorang pilot senior asal Skotlandia. Dia punya logat bicara sekeras batu karang. Brodie ini sebenarnya orang baik, cuma nasibnya lagi agak apes aja. Karena dia harus ditugaskan di rute penerbangan murah pas malam tahun baru. Hey, won't be any delays. Hold on. He's waiting for me, right? Okay. I'll see you soon. Life at school. Yeah, thanks to you. That's my job, sweetheart. Dia cuma mau kerja cepat, selesai terus pulang buat ketemu anak perempuannya. Tapi belum juga pesawat lepas landas, ada interupsi dari pihak kepolisian. Mereka bawa seorang pria bernama Louis Gasper. Si Gasper ini bukan penumpang sembarang penumpang. Dia adalah tersangka pembunuhan 15 tahun lalu yang berhasil ditangkap. Tangannya diborgol, mukanya datar kayak tembok, dan tatapannya seolah-olah bilang, "Jangan cari perkara sama gua." Brodie sebenarnya keberatan bawa napi di pesawat komersil. Tapi bosnya bilang, "Sudah bawa aja, ini aman." Padahal kita tahu kalau di film ada kalimat aman, itu artinya bencana sudah menunggu di depan mata. Excuse me, ladies. It's far enough. But these are cities. That row there is ours. Tragedi di atas langit menantang maut tanpa listrik. Pesawat Trailblazer 119 pun mengudara. Di dalam pesawat cuma ada segelintir penumpang, jadi suasananya agak sepi. Tapi ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Tiba-tiba menara pengawas menyuruh Brodie buat lewat jalur pintas di atas Laut Cina Selatan. Tentunya buat hemat bahan bakar. Padahal di sana lagi ada badai besar yang gak sopan sama sekali. Bener aja, pas lagi enak-enaknya terbang, pesawat mereka dihantam badai petir yang luar biasa dahsyat. Dan dar, petir menyambar badan pesawat. Dalam sekejap seluruh sistem kelistrikan mati total. Bayangin aja sobat, kalian ada di ketinggian ribuan kaki, di tengah badai dan instrumen pesawat kalian mati total. Semuanya gelap gelita. Unresponsive. Heading 030. Speed. Kita bisa lihat kepanikan di kabin. Pramugari terpental, penumpang mulai teriak-teriak histeris, dan seorang polisi yang jagain Gasper malah tewas gara-gara kepalanya kepentok langit-langit pesawat saat turbulensi hebat. Brodie dan asisten pilotnya, Samuel Lele, harus kerja ekstra keras. Tanpa GPS, tanpa radio, Brodie cuma ngandelin instrumen manual dan insting suhunya buat nyari tempat mendarat yang aman. Di tengah guyuran hujan dan mesin yang hampir meledak, Brodie melihat sebuah pulau terpencil dengan pendaratan yang sangat brutal. See that? Oh. Terrain. Too low. Terrain. Pesawat itu berhasil mendarat di jalan aspal yang rusak di tengah hutan. Dan selamat datang di neraka, Pulau Jolo. Setelah debu pendaratan hilang, semua penumpang selamat. Kecuali yang meninggal pas turbulensi tadi. Tapi Brodie sadar, mereka nggak mendarat di bandara internasional. Setelah dicek lewat peta manual, ternyata mereka mendarat di Pulau Jolo, wilayah Filipina yang dikuasai sama milisi pemberontak radikal. Tempat ini ibaratnya zona merah yang pemerintah Filipina sendiri aja males buat masuk ke situ. 20,000 feet and lost all contact. Get me David's guns now. Di sini kepemimpinan Brodie diuji. Dia berusaha nenangin penumpang yang sudah mulai stres. Sementara itu, Gasper si napi tadi masih hidup dan borgol lepas gara-gara insiden tadi. Brodie sempat ragu mau nangkap lagi atau enggak. Tapi dia butuh tenaga tambahan tentunya.
Akhirnya Brody mutusin buat pergi nyari bantuan ke dalam hutan dan dia ngajak Gasper. Kenapa? Karena dia sadar kalau cuma pilot sendirian yang masuk hutan, dia bakal jadi sarapan empuk buat macan atau pemberontak. Gasper pun setuju untuk ikut. Tapi dia minta satu hal, jangan halangin aku kalau ada masalah. Di sini kita mulai sadar kalau Gasper itu punya skill militer yang gak main-main. Now, let me ask you something. Gonna load now, should be in the air. Brody dan Gasper nemuin sebuah bangunan tua yang ternyata punya telepon satelit. Brody berhasil nelpon markas pusatnya di Amerika buat ngasih tahu lokasi mereka. Tapi pas lagi teleponan ada anggota milisi yang datang. Terjadilah duel maut pertamanya. Brody hampir aja kalah karena dia aslinya cuma pilot, bukan petarung MMA. Dia dicekik dan dipukuli, tapi pas lagi kritis, Gasper muncul kayak hantu dan langsung menusuk milisi itu tanpa ampun. Di sini Brody sadar kalau Gasper adalah aset berharga. Mereka pun tahu dari dokumen di bangunan itu kalau pulau itu dipimpin oleh Jumar, bos milisi yang hobinya nyulik orang asing buat minta tebusan triliunan rupiah. Sialnya pas mereka balik ke lokasi pesawat, gerombolan milisi sudah sampai duluan pakai truk-truk bersenjata lengkap. Penumpang pesawat diculik semua, termasuk asisten pilot Samuel. Brody dan Gasper cuma bisa ngelihat dari kejauhan. Brody yang punya rasa tanggung jawab tinggi nggak mau ninggalin penumpangnya. Dia bilang ke Gasper, aku bakal balik buat nyelamatin mereka. Gasper awalnya malas, tapi akhirnya dia tergerak juga buat bantu si kapten yang keras kepala ini. Sementara itu di Amerika, perusahaan pesawat gak tinggal diam. Mereka nyewa tim tentara bayaran elit yang bernama PMC, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Scarsdale. Tim ini dikirim secara ilegal ke pulau itu karena kalau nunggu izin pemerintah bisa makan waktu berbulan-bulan. Balik lagi ke hutan. Brody sengaja nyerahin diri ke markas milisi buat jadi pengalih perhatian. Sementara Gasper bergerak diam-diam dari belakang. Brody dipukuli habis-habisan sama Junmar buat bikin video tebusan. Tapi pas Junmar mau eksekusi penumpang, terjadilah boom! Tim tentara bayaran elit tadi datang dan langsung buka pesta kembang api. Captain Ford, are you hurt? Move! Moving! Got you. Move! Suasana jadi kacau balau, peluru terbang kemana-mana. Gasper muncul dengan senapan serbu dan mulai beraksi bareng tim elit. Brody yang sudah babak belur juga nggak mau ketinggalan. Dia ambil senjata dan mulai ikut salam olahraga. Mereka berhasil nyelamatin penumpang dan lari balik ke arah pesawat. Masalahnya, milisi satu pulau sekarang ngejar mereka semua. Tim elit sadar kalau helikopter jemputan mereka nggak bakal muat bawa semua penumpang. Brody punya ide yang lebih gila dari ide Mimin pas mau pinjam ke teman yang lagi nggak punya duit. Dia mau nerbangin lagi pesawat yang sudah rongsokan itu. Samuel sang asisten pilot bilang, "Kapten, ini gila, mesinnya sudah sekarat dan hampir meledak." Tapi Brody nggak peduli sama sekali. Penumpang naik semua, tim elit pasang barikade buat nahan gempuran milisi yang datang bawa peluncur roket. Brody mulai nyalain mesin, suaranya sudah kayak batuk orang kena TBC. Tapi akhirnya nyala juga. Pesawat mulai melaju di landasan yang sempit dan pendek. Milisi nembakin roda dan sayap pesawat.
Casper tetap dibawa buat jagain ekor pesawat sampai titik darah penghabisan. Di detik-detik terakhir pesawat itu berhasil lepas tandas tepat sebelum kena hantaman roket. Casper sendiri milih buat kabur ke hutan bawa tas isi uang milik milisi. Ya hitung-hitung upah buat salam olahraganya tadi. Pesawat terbang dalam kondisi pincang. Rudy berhasil mendaratin pesawat itu di pulau terdekat yang punya bandara resmi. Begitu mesin mati, Brody bisa bernapas lega sambil napasnya tersengal-sengal. Duduk di tangga pesawat dan akhirnya bisa nelpon anaknya. Dia sudah bukan lagi sekedar pilot, dia adalah pahlawan yang baru saja melewati neraka.